Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah. Saya dari Prodi PKK. Di sini saya akan menjelaskan zat gizi pada makanan. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan pengertian dari zat gizi. Zat gizi adalah zat kimia yang dapat digunakan oleh organisme untuk mempertahankan kegiatan metabolisme tubuhnya. Kegiatan metabolisme pada manusia dan hewan lainnya termasuk penyediaan energi, pertumbuhan, pembaruan jaringan, dan reproduksi. Beberapa bahan kimia yang berperan sebagai zat gizi adalah karbohidrat, protein, asam lemak, vitamin, dan mineral. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar ilmu gizi. Yang pertama yaitu ilmu gizi. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala tentang hubungan makanan dan hubungannya terhadap kesehatan optimal. Kata gizi berasal dari bahasa Arab yaitu giza yang berarti makanan. Yang kedua, zat gizi. Pengertian zat gizi adalah zat kimia yang dapat digunakan oleh organisme untuk mempertahankan kegiatan metabolisme tubuhnya. Kegiatan metabolisme pada manusia dan hewan lainnya yaitu untuk menyediakan energi, pertumbuhan, pembaruan jaringan, dan reproduksi. Selanjutnya, ketiga, makanan. Pengertian makanan merupakan suatu bahan yang umumnya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan tenaga dan nutrisi. Keempat, pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan hewani, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi kebutuhan manusia. Kelima, bahan makanan. Bahan makanan adalah bahan yang dapat dijadikan makanan seperti beras, tepung terigu, jagung, ubi, daging, dan lain-lain. Secara garis besar, bahan pangan dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan asalnya, yaitu bahan makanan hewani dan makanan nabati. Yang keenam yaitu status gizi. Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan zat gizi terbagi dalam dua golongan, yaitu pertama zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro adalah makanan utama yang membina tubuh dan memberi energi pada tubuh, yang terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan zat gizi mikro adalah zat gizi yang komponen diperlukan agar zat gizi makro dapat berfungsi dengan baik, yang terdiri atas mineral dan vitamin. Selanjutnya, bahan makanan hewani dan bahan makanan nabati. Bahan makanan hewani yaitu bahan makanan yang merupakan produk dari hewan atau berasal dari hewan. Contohnya saja susu, telur, daging hewan, ikan, cumi, udang, dan lain-lain. Sedangkan bahan makanan nabati yaitu bahan makanan yang berasal dari tumbuhan, yang contohnya saja ubi, jagung, beras, buah-buahan, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan status gizi juga dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti faktor eksternal dan faktor internal. Pada faktor eksternal yaitu pertama, pendapatan. Pendapatan adalah masalah gizi karena kemiskinan indikatornya adalah taraf ekonomi keluarga yang rendah, yang tidak mampu atau kurang untuk memenuhi kebutuhan zat gizi pada tubuh. Kedua, pendidikan. Pendidikan orang tua yang rendah sehingga tidak mengetahui apa saja kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh anak balita, sehingga anak tidak memiliki kebutuhan gizi yang cukup. Pada faktor internal yaitu pertama, usia. Usia akan mempengaruhi kemampuan atau pengalaman yang dimiliki orang tua dalam memberikan nutrisi anak balita. Kedua, kondisi fisik. Mereka yang sakit, yang sedang dalam penyembuhan, dan yang lanjut usia semuanya memerlukan pangan khusus karena status kesehatan mereka yang buruk. Selanjutnya, jenis-jenis zat gizi. Dalam ilmu gizi dikenal 5 macam zat gizi, yaitu pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan zat gizi makro yang meliputi gula, pati, dan serat. Gula dan pati memasuk energi berupa glukosa, yaitu sumber energi utama untuk sel-sel darah merah,
otot, sistem saraf pusat, plasenta, dan janin. Kedua, protein. Protein merupakan komponen struktur utama seluruh sel tubuh dan berfungsi sebagai enzim, hormon, dan molekul-molekul penting lainnya. Selanjutnya, ketiga, lemak. Lemak merupakan zat gizi makro yang mencakup asam lemak dan trigliserida. Lemak adalah zat gizi yang padat sehingga lemak penting untuk menjaga keseimbangan energi dan berat badan. Keempat, vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang tersusun dari karbonhidrat, oksigen, dan nitrogen atau elemen yang lain yang dibutuhkan dalam jumlah kecil agar metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan berjalan dengan normal. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kelima, yaitu mineral. Mineral merupakan komponen organik yang terdapat dalam tubuh manusia. Sumber paling baik mineral adalah makanan hewani, kecuali magnesium yang lebih banyak terdapat pada makanan nabati. Mineral menurut jenisnya dibedakan menjadi dua, yaitu mineral organik, yaitu mineral yang dibutuhkan serta berguna bagi tubuh kita yang dapat kita peroleh melalui makanan yang kita konsumsi setiap hari. Yang kedua, mineral anorganik, yaitu mineral yang tidak dibutuhkan serta tidak berguna bagi tubuh kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber-sumber zat gizi. Sumber-sumber zat gizi yang pertama yaitu bahan makanan sumber karbohidrat seperti beras, jagung, kentang, singkong, ubi, tepung terigu, mie, dan talas. Yang kedua, bahan makanan sumber protein nabati seperti tempe, tahu, kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah, dan kacang tanah. Ketiga, bahan makanan sumber protein hewani seperti telur, ikan, ayam, daging, udang, lele, dan susu. Keempat, bahan makanan sayur vitamin dan mineral seperti sayur dan buah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi zat gizi. Fungsi zat gizi dikelompokkan berdasarkan fungsinya masing-masing, yaitu pertama berdasarkan fungsi. Zat gizi sebagai sumber energi dalam hal ini berfungsi sebagai menggerakkan tubuh dan proses metabolisme pada tubuh. Yang termasuk pada golongan ini adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua yaitu berdasarkan jumlah. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh, zat gizi terbagi atas dua, yaitu zat gizi makro atau zat yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Yang kedua, zat gizi mikro, yaitu zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Ketiga, berdasarkan sumbernya, zat gizi terbagi menjadi dua, yaitu nabati dan hewani. Contohnya saja, zat gizi nabati, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Contoh zat gizi hewani yaitu daging, ikan, dan telur. Selanjutnya saya akan menjelaskan kebutuhan harian gizi seseorang. Berikut ini beberapa kebutuhan harian yang harus dipenuhi setiap harinya. Pertama, pasokan vitamin pada tubuh dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Kedua, tubuh membutuhkan karbohidrat seperti sukrosa, fruktosa, glukosa, dan biji-bijian. Ketiga, kebutuhan tubuh pada mineral seperti fosfor, kalsium, zat besi, kalsium, yodium, dan fluorin. Keempat, kebutuhan tubuh akan lemak sehat seperti omega 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyakit yang berhubungan dengan zat-zat gizi. Pertama yaitu penyakit kwashiorkor adalah salah satu penyakit malnutrisi protein yang paling akut di dunia. Kedua, marmus adalah penyakit yang disebabkan karena kekurangan protein dan kalori yang sangat parah dan merupakan salah satu penyakit yang paling umum pada anak-anak. Ketiga, anemia adalah penyakit kurang darah yang paling umum disebabkan karena kurang gizi. Keempat, gondok adalah penyakit yang sebagian besar disebabkan karena kekurangannya yodium dalam makanan. Kelima, hiponatremia adalah suatu kondisi yang disebabkan karena kekurangan natrium dalam darah. Selanjutnya saya akan menjelaskan upaya pengobatan dan pencegahan penyakit yang disebabkan oleh zat gizi. Beberapa upaya pencegahan penyakit yang disebabkan oleh zat gizi yaitu dengan makan makanan yang lengkap, yang mengandung kalori serta bergizi, bukan hanya tinggi kalori saja. Kedua, makanlah sedikit demi sedikit tapi sering dan sehat. Ketiga, makanlah buah-buahan setelah waktu makan besar. Dan keempat, minumlah minuman yang mengandung kalori.
Baiklah, sekianlah penjelasan saya tentang zat gizi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.